Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam hari ini, tanggal 20 ya, sesuai announcement kita di story ya. Kita malam ini bakal bahas something yang berfaedah pastinya ya. Sebenarnya udah kita bahas dari kemarin-kemarin ya. Kita angkat tentang frugal living, dan malam ini kita bakal ngobrolin seputar FIRE movement ya, gerakan Financial Independent Retirement Early. Kayaknya banyak juga yang udah nunggu-nunggu topik ini, karena apa, di Indonesia masih jarang yang bahas ya tentang FIRE, dan Mince pun juga baru bergabung di gerakan FIRE ini, kayaknya terhitung baru tahun ini gitu ya, FIRE movement ini. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada wacana ya, kita semua pasti ingin bisa merdeka finansial atau financial freedom, tapi bener-bener kepoin, baca-baca tentang gerakan FIRE atau FIRE movement ini bener-bener mulai tahun ini. Dan malam ini Mince nggak sendirian, kita bakal ngobrol seru bareng Kak Sam, yang juga bapak-bapak frugal living banget ya kalau aku bilang ya. Dan satu lagi sosok senior Mince juga, Mas Krisna, yang udah sampai FIRE saat ini ya, yang udah berkecimpung di dunia pasar modal mungkin udah 25 tahun lebih lah terhitung, dari zaman aku kecil sampai sekarang. Nah, aku datangkan dua sosok ini yang bisa, semoga nanti bisa sama-sama bisa ngasih insight dan wawasan nih buat teman-teman seputar FIRE dan juga frugal living. Oke, Mince sambil sapa-sapa, dan Mince tulis dulu ya judul malam hari ini. Apa kabar teman-teman dan dari mana aja, sembari Mince tulis dulu nih judul IG Live malam hari ini ya, FIRE Movement. Oke, yang sesama pejuang FIRE ya. Jadi malam ini tuh kayak kita ngumpulin pasukan, tapi bukan pasukan Avengers, tapi kita ngumpulin FIRE Warriors ya. Jadi para pejuang-pejuang kebebasan finansial ataupun retirement early ya, ya FIRE inilah yang semoga bisa semakin masif di Indonesia, nggak cuma di Amerika aja nih. Wah, ada dari Jepang juga nih, FIRE movement hadir di Indonesia. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke. Mince pin dulu ya. Oke, Mince invite dulu nih. Dan Kak Sam. Wah, dari Madura. Malang nyimak. Oh, ngalam. Sebentar ya. Nah, ini Kak Sam. Halo, Halo, Mince Sam. Friska. Halo. Sebentar, aku Asik-asik. Mas Krisna sebentar ya. Oke. Sebentar. Mana nih? Mas Krisna udah ada. Oke, aku udah invite Mas Krisna, silahkan bisa accept. Nah, ini sebenarnya tuh live IG Min. ya. Kayaknya OTW Fire juga bisa join deh, kalau Oh, mau diundang. oke, sebentar. Nah, ini dari Mas Krisna. Halo, Mas Krisna. Halo, selamat malam Mince, Halo. Sam. Malam, Mas Krisna. Salam kenal. Live Ya, dari salam kenal juga ya. live dari mana aja nih? Solo ya, Mas Krisna dari Solo ya? Iya, saya lagi di Solo nih, pinggiran Kampung. Dik ya? kampung, bener. Heeh. Ceritanya saya lagi geo arbitrage, Asik. arbitrase geografis. Itu nanti mungkin kita bisa ngomongin nanti tuh. Tuh, Wah, jargonnya udah mirip-mirip tuh, udah sering denger tuh. iya Ah, makanya. iya bener. Aku udah nggak sabar nih, tapi bentar. Kita Bener-bener. undang Om siapa panggilannya? Lupa. Om Bani sama Om Riza. Mereka kan berdua ya, tapi aku nggak tahu yang live malam ini siapa nih. Oh, para Fire Warriors nih, teman-teman yang paling enggak sedang sama-sama berjuang nih kita sebagai pejuang Fire. Kalau kalau Mas Krisna mah udah Fire nih. Halo. Yang ini Halo, kita belum kenalan nih, bagus. Mas Bagus. Halo, Oh Mbak. ya, Halo Mas Halo, Bagus. Mbak, Mbak Mince Friska. Halo, Sam. halo. Apa Mas kabar? Bagus, baik. Oh, Salam kenal. wah luar Mas Bagus, salam kenal juga Mbak nih. Friska. siap nih. Salam kenal, Mas Friska. Ya, Ya. Semoga bisa banyak pencerahan nih ke teman-teman. Oke, nah teman-teman ini udah hadir nih, Mince ditemani pastinya para pejuang Fire dan seorang yang sudah Fire, Mas Krisna maksudnya.
Ya, kita belajar pengalaman ya dari masing-masing. Nah, yang pertama nih kita ngobrol santai aja. Oh ya, yang belum tahu FIRE kepanjangannya itu Financial Independence Retire Early ya. Jadi nggak cuma pengen bisa merdeka finansial, tapi juga retire early ya, pensiun sebelum masa pensiun. Wah, ini nih, pensiun sebelum masa pensiun. Kayaknya sesuatu yang menarik ya. Nah, kita bakal kupas di malam hari ini. Wah, tuh, Kak Sam aja udah keringetan duluan tuh. udah udah on fire. Udah on fire. Nah, sekarang kita diskusi tentang pandangan masing-masing terhadap FIRE movement ini. Karena kan gerakan FIRE ini masih relatif terdengar dan terbilang baru ya di Indonesia. Maksudnya belum begitu semasif seperti Amerika mungkin yang sebagai contoh. Dan apa sih yang memotivasi masing-masing dari diri Kak Sam, Kak Bagus, terus Mas Krisna untuk bisa mencapai FIRE? Dari siapa dulu nih? Dari senior dulu deh. Dari Mas Krisna dulu nih. Iya, kalau saya, mungkin saya yang paling tua di sini ya, udah pasti kayak ya. Pasti saya paling tua deh. Jadi, Tapi jiwanya masih jiwa muda, Mas Krisna. ya kata Sam, Ya, Kak. umur itu cuma Paling angka doang ya. berpengalaman. Iya, kalau dari sisi saya, mengingat usia juga, memang apa namanya, faktor fisik ya. Faktor fisik itu sudah mulai biasalah kalau udah kepala 4 menjelang 50 tuh ada aja gitu gangguan-gangguan fisikal yang itu akhirnya kita yang tadinya bisa kerja itu bisa produktif, bisa apa namanya benar-benar eh, gigih gitu ya militan, tapi begitu usia saya tuh udah mulai ya mulai butuh perhatian lebih. Nah itu di situ tuh mulai terpikirnya gitu kan, mulai terpikirnya untuk mau sampai kapan seperti ini. Saya nggak mau begitu misalnya kita udah masuk masa pensiun yang normal gitu ya, misalnya usia 60-an, terus kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya ingin menghindarin itu satu. Dan ada faktor misalnya keluarga, dan kebetulan juga saya kan cuma punya satu anak nih ya, satu anak, dan anak udah kuliah gitu loh. Anak udah kuliah dan istri saya nggak kerja. Terus kalau tadinya kan waktu anak saya belum kuliah, dia masih di rumah gitu ya, masih bisa nemenin istri saya waktu saya kerja gitu kan. Nah, kalau terus dia udah kuliah, udah di luar kota, terus saya kerja, istri saya juga bingung nih mau ngapain. Ya udah, jadi ada banyak faktor gitu ya, ada banyak faktor. Dan saya masih punya orang tua yang mungkin butuh perhatian lebih juga gitu. Jadi banyak yang butuh perhatian gitu. Jadi ya sudahlah, kemudian saya putuskan untuk ya harus sekarang dimulai gitu. Jadi nggak bisa nunggu entar-entar. Jadi mungkin saya nggak seperti Sam gitu. Saya kemarin sempat ngulik-ngulik IG-nya Sam gitu ya. Ya saya sempat cari tahu. Kayaknya persiapannya Sam kan udah cukup matang nih ya, udah agak lama. Kalau saya agak kalau saya agak dadakan nih. Saya agak dadakan, benar-benar saya begitu terpikir tahun 2000 pas pandemi itu ya 2020 lah. Mulai terpikir wah, ya sudah, jadi 2021 saya ini apa namanya, saya mulai persiapan ajuin resign gitu kan, tapi mundur 6 bulan setelahnya baru saya bisa resign. Jadi per Juni kemarin lah baru ya. Gitu faktor saya dari hal-hal Yang semacam itu. ya, biar bisa nemenin ya. Iya. Walaupun Mas Krisna 2020 mendadak nyiapin, tapi secara finansial udah lebih dari 25 tahun Mas Krisna nyiapinnya. Nah, itu mungkin yang kayaknya kita berempat di sini kayak punya latar belakang yang beda-beda. Mungkin caranya gitu kan. Kalau Sam saya tahu dia frugal banget deh ya. Mungkin yang lain saya nggak ngerti. Kalau saya nggak frugal. Saya punya karena saya orang market ya, orang saham ya. Jadi saya punya cara sendiri untuk bisa achieve seperti itu gitu. Coba Makanya kita nih, dengerin yang lain. dari berempat pasti kita punya tools yang beda-beda Betul. itu. Nah, sekarang giliran coba Kak Sam dulu deh sebelum Kak Bagus. Oke. Jadi kalau aku mungkin ceritanya adalah dari awal kerja
belum sesenior Mas Krisna, by the way. Aku mulai kerja tahun 2011. Jadi 10 tahun lebih kerja. Dari awal kerja itu kan udah pacaran sama istri, waktu itu pacar gitu ya. Udah terasa nih pola hidup hemat gitu. Istri tuh memang suka berhemat, kan lama-lama kebawa ya kalau pasangan kita mau keluar-keluar, menunggu diskon dulu. Dulu ada tuh website namanya Groupon, kalau teman-teman tahu, nyariin kupon diskon kalau mau hangout tuh ke situ dulu. Terus kalau belanja ke supermarket juga setelah menikah kan, baca katalog dulu apa yang diskon hari ini gitu, protein mana yang diskon, oh hari ini lidah sapi atau punggung sapi atau apa gitu, jadi semuanya dicari yang diskon gitu. Nah selama ini tuh aku hidup kayak ngerasa ini kok istri gini amat ya, ya memang sih tabungan jadi banyak gitu, tapi aku missing out nggak yang akan sesuatu gitu. Terus tahun 2020 pas pandemi itu kan banyak waktu di rumah ya, terus nonton YouTube. Waktu itu nonton YouTube-nya Pak Dodi Prayogo yang dosen dari Surabaya. Harusnya diundang live juga, itu guru saya juga, itu banyak ngomong tentang FIRE juga. Di situ terbuka matanya itu bahwa oh kalau apa yang saya lakukan selama ini tuh hidup frugal itu bisa loh membawa saya lebih cepat ke pensiun dini. Terus ada hitungannya segala macam gitu, ada 4% rule segala macam. Nanti mungkin bisa dibahas juga. Jadi kehidupan frugal yang saya hidupin sama istri selama ini jadi ada artinya sejak melihat video itu. Oh ternyata ada ininya, dampaknya apa, kita bisa finish the race lebih cepat nih gitu. Orang lain mungkin yang menabungnya lebih pelan, mungkin ya tidak seagresif kami. Kami rata-rata 50% lebih gaji kami tabung, kami investasikan, karena frugal itu tadi gitu ya. Karena pilihan kami memaksa diri untuk seperti itu, akhirnya ya bisa lebih cepat nih harusnya gitu. Jadi itu sih journey-nya berawal dari nonton YouTube video gitu. Oh ternyata ada maknanya ya, dan yang aku suka sih dari movement financial independence ini kan, kata-kata ini kan sering jadi gimmick oleh jenis industri tertentu gitu untuk merekrut agen, merekrut salesnya gitu. Nah yang aku mau luruskan, sebenarnya FIRE yang kita bicarakan di sini tuh bukan gimmick apa-apa gitu. Teman-teman bisa hitung sendiri, nggak ada dari kita berempat yang jualan buku kunci menghitung FIRE ilmu rahasia gitu, nggak ada gitu. Jadi aku semangat banget gitu. Pertama ketemu OTW FIRE kan, wah ternyata udah ada. Terus ketemu Minca, ketemu Mas Krisna, semuanya kayaknya kalau udah ada yuk kita bunyiin gitu, karena harus lebih banyak orang yang tahu. Ini kan movement yang open source, spiritnya sangat ya hitung masing-masing, tentukan lifestyle masing-masing, dan ya itulah semangat ini mudah-mudahan menular dan makin banyak yang tahu movement ini gitu. Itu ceritaku sedikit. Iya, jadi kalau Kak Sam tuh, kalau boleh aku ringkas, itu malah berawal dari frugal living ya, Kak Sam. Ternyata memang ini mungkin bisa jadi salah satu tools untuk FIRE movement ini. Nah kalau Mas Bagus nih gimana Mas? Ini kayaknya kita yang masih muda-muda, mirip-mirip nih kayaknya mungkin kita. Iya. Selamat malam, Minca dan Mas Krisna, Kosen, teman-teman semua di sini. Salam kenal dulu nih, karena belum sempat ketemu ya, belum pernah ngobrol. Nih mungkin pertama kali ngobrol. Dadakan. Jadi dadakan ya, lumayan ya. Tapi kemarin ya udahlah, kita sikat aja lah ya. Walaupun dadakan, senang bisa ketemu sesama penggiat FIRE gitu ya, sesama pejuang ya gitu ya, sesama pejuang. Dan iya benar. Jadi kalau FIRE movement sendiri, dulu tuh sebelum FIRE movement itu eksis kan, kita sering dengar mengenai financial freedom dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang perkenalan pertama saya dengan let's say financial freedom itu, kalau nggak salah waktu lulus SMA itu saya baca buku ini, Rich Dad Poor Dad Standard, bukunya Robert Kiyosaki ya. Jadi pada waktu itu dia bicara mengenai properti ya. Kalau Robert Kiyosaki itu lewat properti gitu ya, dia bicara mengenai perpindahan aset konsumtif, aset produktif gitu-gitu ya gitu. Jadi terus kebetulan saya kuliah tuh di ekonomi gitu. Jadi emang
dari awal juga punya kayak keinginan gitu, punya keinginan untuk apa ya, mm, punya keinginan untuk ya itu financial freedom somehow karena mungkin bacanya di umur yang cukup muda gitu, jadi kayak ini kayak menarik ya gitu. Nah tapi itu kan it's a long time back gitu ya, walaupun pada waktu itu rada nggak bisa dibilang rada nggak relate karena Robert Kiyosaki itu kan caranya lumayan lumayan nggak kebayang ya dalam konteks Indonesia gitu ya. Dia tinggal di van gitu kan sama istrinya, terus apa namanya, abis itu dia melakukan jual beli properti, flipping property kan basically dia itu. Nah, singkat cerita, abis itu udah, walaupun selalu punya keinginan itu, karena kebetulan saya juga orang yang punya banyak keinginan gitu sih, personally. Jadi emang punya banyak keinginan tuh dalam hal activity ya gitu. Saya tuh lumayan punya obsesi untuk ngajar suatu saat gitu ya, instead of full time working gitu. Punya keinginan ini itu gitu. Tapi eh, pastinya kan ya punya anak, terus kerja nggak sempet gitu kan. Nah, eh, terus habis itu kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu saya tuh mulai eh, semenjak ada Spotify sih kayak 3,5 atau 4 tahun yang lalu ya saya mulai dengerin gitu. Oh pada waktu itu tuh kalau teman-teman pernah denger si Matt Viantis, nah itu si brand tuh saya mulai denger gitu, denger podcast terus cerita, oh ada ya kayak gini ya gitu ya. Nah terus saya mulai terbuka, oh sebenarnya bener juga ya gitu. Ini kan sebenarnya simpel banget, ini kayak zaman kakek nenek kita hidup dari deposito, gampangnya gitu kan. Sebenarnya kan sesimpel itu aja hidup dari investasi gitu kan. Tapi yang saya klik banget sama saya adalah eh, optionnya itu nggak terbatas gitu. Jadi nggak harus ada dikotomi. Oh kamu entrepreneur maka kamu financial freedom. Oh kamu employee maka kamu financial freedom. Oh kamu investor maka kamu financial freedom. Nggak gitu gitu. Kalau Sam suka bilang tuh matematik aja gitu kan. 4% rule, it's a research gitu. Semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat asumsinya. Does it enough or not enough, debatable gitu ya. Tapi secara ballpark numbers itu angka yang sangat make sense gitu. Nah terus akhirnya saya saya memutuskan untuk go through itu sih sama teman saya Riza. Hari ini dia nggak bisa datang. Kita lama tuh dan apa ini diskusi bareng, terus kita gimana nih bisa begini bisa begitu macam-macam gitu, lama-lama ini seru juga ya kalau kita ngomongin ini ke banyak orang gitu. Akhirnya kita bikin On the Way Fire untuk ya apa Biar namanya tahu untuk ngomongin ini. kan gerakan fire ini. Iya Sama gitu. sama dengan Mas Krisna lah, pasca fire akhirnya membuat fire movement ini dan mulai membumikan juga biar anak-anak muda nih terutama yang masih muda-muda punya apa ya gambaran dan motivasi juga nih buat bisa gabung di gerakan fire ini. Biar kita nggak kalah sama Reddit, maksudnya kan kalau US ramenya di Reddit doang ya fire ininya. Jadi Benar, benar, kita benar. ramein di Instagram dulu aja. Nah, aku mau nanya ke Mas Krisna nih, karena yang paling senior lah di antara kami berempat. Apa maksudnya selama menjadi pejuang fire sebelumnya ya Mas, walaupun mungkin terkesannya dadakan gitu pas pandemi, tantangan apa yang terbesar yang Mas Krisna rasakan sampai bisa mencapai fire itu Mas Kris? Ya kalau saya dari saya sih pasti tantangan terbesarnya rasa kekhawatiran ya, tetap ada was-was tuh ada, meskipun apa namanya secara finansial mungkin saya terbilang yang enggak. Fire number itu sebetulnya belum yang, kalau ini ya, kalau dari sisi standar hidup yang sekarang gitu ya, fire number saya itu belum tercapai. Fire number saya itu belum tercapai. Kalau ngikutin angka 4% rules itu enggak. Tapi jadi itu tantangan terbesar saya. Jadi bisa nggak sih. Tapi kan saya diuntungkan dengan misalnya ya kebetulan saya punya anak hanya satu gitu kan. Saya punya anak hanya satu dan dia sudah usia kuliah gitu kan. Begitu usia kuliah selesai kan sudah gitu kan. Maksudnya ya cuman kita cuman Kembali hidup berdua namanya ya.
Itu kan akan saya mikirnya, oh pasti bisa nih. Tinggal berdua kan udah nggak berat lagi. Beda kayak saya masih kecil-kecil kan ya, saya lihat ya. Jadi pasti Baru 2 tahun, Mas. takutnya Sama beda Mas, gitu. Kak Sam, kita toddler semua. Hmm. Iya. Ini kita toddler semua ini. Anak-anak Grup anak-anak Bagus sama toddler. saya mungkin fire ini number-nya lebih benar-benar harus tercapai itu. Karena masih cukup panjang gitu perjalanannya kan. Kalau saya kan enggak gitu. Kalau saya enggak, jadi ya sudah gitu. Saya nggak harus fire number-nya nggak harus ideal banget juga gitu. Jadi saya mikirnya gitu. Jadi apa namanya, rasa kekhawatiran itu setelah saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, dan tentu aja dengan apa namanya, dengan keahlian saya di stock market ya, itu juga nilai apa, keunggulan saya yang mungkin jadi akhirnya jadi berani gitu, akhirnya jadi berani. Ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, tantangannya rasa khawatirnya aja sih sebetulnya ya. Dan apa namanya, untuk menghilangkan ketakutan itu ya, terus itu lumayan lama, itu kan hampir berapa bulan gitu mikirnya gitu. Akhirnya bisa deh, bisa gitu, diputusin bisa. Jadi yang terberat sih itu sih kalau dari saya ya, Mince ya. ya lebih ke waktu mau eksekusi beneran ya, karena kan memutuskan Heeh. untuk retire early-nya itu, apalagi mungkin di sini bapak-bapak semua. Kalau aku kan istri ya, cewek sendiri maksudnya. Jadi mungkin pasti lebih berat dan lebih banyak pertimbangan ya untuk bisa Ya dan retire early-nya itu. iya kan, dari sisi usia juga kan saya udah nggak mungkin ini lagi, Minca ya, karena nggak mungkin kan lagi dengan usia saya yang menjelang 50 itu nggak mungkin, wow, mesti ngumpulin tercapai dulu fair number. Nggak mungkin gitu. Mau kapan lagi gitu? Mau kapan lagi? Udah harus sekarang gitu. Nggak bisa ntar. Itu sih Hmm, pertimbangannya. keren-keren. Jadi sebelum angka 50 udah bisa retire early dan FI-nya udah tercapai lah, walaupun mungkin nggak berdasarkan angka teori idealnya berapa, Betul. 4% itu. Nah, kalau Kak Sam nih, kalau menurut Kak Sam sendiri, sebenarnya kalau di sesama pengalaman ini ya, kita sebagai pejuang FIRE, langkah-langkah apa sih, langkah praktisnya gitu untuk bisa mencapai FIRE? Apakah hanya dengan frugal living aja cukup, atau selama ini bagaimana yang diterapkan Kak Sam sama istri juga? Iya. Waktu kita jadi tamu ya di podcastnya OTW Fire, Mas Bagus bilang kita double engine. Jadi aku sama istri sama-sama kerja maksudnya gitu. Oh, Sama-sama kantoran, sama-sama ada income. Jadi double income. Mm-mm. Nah, mungkin kita sering bahas frugal living. Aku sama istri tuh suka bahas frugal living. Pertama-tama karena frugal living itu menurut aku semua orang bisa lakuin gitu. Semua orang pasti ada cara lah untuk berhemat sepersekian persen sedikit pun dari pengeluaran mereka pasti bisa gitu. Nah, tapi memang betul harus kencengin kencengin income juga. Jadi gimana caranya teman-teman harus juga bisa ya kalau yang karyawan mungkin tumbuhin karirnya gitu ya, coba cari promosi. Kalau yang bisnis mungkin bisnisnya digedein, mungkin ambil risiko, mungkin pinjam modal atau gimana gitu. Kalau yang misalkan punya skill kreatif gitu ya, kayak Mas Bagus, Mas Riza bikin podcast gitu, mungkin itu juga bisa dipersu gitu. Siapa tahu bisa jadi sumber income juga. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi tips ya buat teman-teman ya mungkin ya. Aku iya, jadi buat bisa mencapai FIRE-nya itu. Maksudnya yang selama ini oke. Kak Sam, apakah hanya frugal living aja, atau mungkin ada nambah side hustle atau yang lainnya Iya, kayak gitu? iya. Jadi kalau kita itu sih mungkin dari tahun 2011 sampai 2020, sebelum aku ada Instagram, sebelum trending di YouTube segala macam, sebenarnya aku dan istri itu ya sama-sama kerja, dan sebenarnya bisa gitu loh kalau kita kerjanya nah, maksudnya aku mau bilang gini, jadi muter-muter. Intinya mau bilang bahwa FIRE ini bisa juga buat karyawan gitu. Intinya mau bilang gitu. Bebas finansial tuh bukan kita harus buka bisnis dulu, atau ya bagus kalau punya bisnis ya,
ada plus minusnya masing-masing gitu. Tapi maksudnya karyawan juga bisa. Itu yang message yang aku terus menerus bagiin ke teman-teman. Karyawan juga bisa kalau ya memang kalian ada di jalur karyawan, jalani dengan bangga, jalani dengan sebaik-baiknya. Karena siapa tahu promosi, siapa tahu naik gaji, siapa tahu naik jabatan, ya udah nggak usah berkecil hati bahwa kalian kerja buat orang lain gitu. Nggak tahu di culture aku tuh mungkin budaya Chinese gitu ya. Ya kamu udah kuliah tinggi-tinggi, kerja sama orang gitu, sering gitu percakapan seperti itu. Udah punya toko belum kayak gitu. Jadi kayaknya tuh stigma kayak gitu tuh ada beberapa yang curhat gitu ke aku, nempel nih, aku merasa belum apa-apa nih, masih karyawan gitu. Tapi sebenarnya karyawan juga bisa gitu. Kami dari tahun 2011 sampai 2020 itu income-nya ya income karyawan, nggak ada bisnis apa-apa, nggak punya YouTube belum ada, Instagram belum ada. Jadi emang income YouTube dan Instagram tuh mempercepat aja. Tapi sebenarnya kalau kami stay the course, jadi karyawan, bye-bye aja, makan gaji itu sebenarnya juga bisa gitu. Cuman mungkin meskipun mungkin tidak secepat sekarang gitu kan. Sekarang aku targetnya umur 35 bisa achieve FIRE gitu sih. Jadi mungkin itu tipsnya. Sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya. Kalau jadi karyawan ya kejar promosi, kejar gaji itu nggak apa-apa banget gitu. Iya, iya. Jadi teman di sini, karena kan biasanya tuh yang pada DM ke Ngerti Saham tuh pada minder ya, gaji UMR ada frugal living tuh kayaknya gajinya gede-gede kayak gitu. Jadi sebenarnya semua FIRE ini bisa dicapai oleh siapapun, tidak memandang background dia karyawan, entrepreneur ataupun yang lainnya ya teman-teman. Jadi yang mungkin di sini merasa masih kerja gaji UMR bisa nggak nanti someday capai FIRE, pasti bisa banget ya. Buktinya Kak Sam sama istri juga dari 2011 sampai 2020 mereka tetap ini juga pekerja kantoran ya, maksudnya seperti itu. Sekarang tetap punya target untuk kita reach FIRE di usia berapa. Nah kalau ngomong-ngomong usia nih, kalau Mas Bagus sendiri punya target di usia berapa nggak sih? Atau punya pandangan nggak? Ada idealnya nggak sih buat capai FIRE tuh di usia berapa? Kalau Mas Krisna mungkin udah FIRE berarti sebelum kepala 5 nih. Kalau kita mungkin targetnya mungkin sebelum kepala 4 ya kalau dilihat dari muka-mukanya. Saya udah hampir kepala 4 loh. Oh, udah. Belum, hampir. Ya makanya belum kan. Dikit lagi. Belum. Kalau Mas Bagus sendiri gimana targetnya? Kalau ngomongin target, sebetulnya aku bisa share target personal sih. Target personal tuh masih lama, masih panjang. Mungkin hitung-hitunganku sekitar 8 tahun lagi. 8 tahun lagi tuh berarti umurku 45. Makanya poin pertama, FIRE itu kan bukan melulu apa ya, bukan melulu harus di bawah 30. Iya, bukan Harus ya, di bawah 40. Ya, ya. Nah, sama satu lagi, terkait dengan itu mungkin satu yang perlu kita consider itu, walaupun umur kan kita nggak ada yang tahu gitu ya, tapi memang ada bayangan buat banyak orang gitu bahwa kayak kalau udah misalnya ya usia pensiun gitu ya, usia pensiun di Indonesia itu kan 55-56 ya. Sebenarnya usia pensiun di Indonesia itu untuk banyak negara itu usia yang sangat muda sebenarnya. Jadi kayak orang bule itu dia umur 50-53 dia masih pensiun dini hitungannya gitu. Karena pensiun dia 65 sebetulnya kayak gitu. Nah, jadi aku sih lebih kepada monggo aja kapan gitu ya kan. Even kita pernah share juga, ini juga bisa berlaku untuk orang yang baru notice later in life gitu. Bahwa gue ternyata perlu mengatur keuangan gue gitu. Misalnya di umur 45 baru notice, iya kita masih punya 10 tahun, masih bisa tuh gitu. Jadi itu sih aku sih kayak gitu. Kalau target personal aku ada ya, tadi aku bilang mungkin sekitar 8 tahun lagi di usia 45. Insya Allah kalau lancar semuanya sih so far sih on track. Mudah-mudahan ini ke depannya juga oke sih. Amin. Kita semua sebagai pejuang FIRE, I feel you lah gimana rasanya ya. Yang rasain apa yang Mas Krisna dulu juga rasakan seperti apa. Nah, menyambung soal angka nih Mas Krisna yang udah lebih dulu capai di level FIRE ini,
pertimbangan angka yang tadi 4% itu mungkin boleh dikasih gambaran apa ya? Gambaran sederhana atau contoh sampel simpelnya gitu Mas Krisna untuk hitung-hitungan sederhananya ke teman-teman. Karena mungkin teman-teman belum ada bayangan nih untuk buat FIRE tuh harusnya capai eh, ininya berapa persen buat bisa menutup kebutuhan, keinginan atau yang lainnya ya. Pertimbangan angka-angka tersebut gimana sebelumnya Mas Krisna hitung-hitungnya? Ya, kembali ke angka itu yang memang banyak di apa namanya perbincangkan ya. Eh, Fire number 4%-nya itu kan dari fire number-nya ya. Jadi fire number-nya itu kan dari eh, annual cost-nya dikali 25 itu kan. Jadi berapa sih annual cost-nya? Annual cost-nya harusnya annual cost pada saat nanti kira-kira di target pensiunnya ya, bukan di saat ini nih. Beda lagi kan ya. Saat ini misalnya kalau kita masih punya anak-anak usia sekolah itu kan pasti lagi tinggi-tingginya kan ya. Tapi nanti ketika kita di usia nggak tahu kalau target pensiunnya masih usia 35 sih saya rasa kayak Sam gitu, anak-anak juga mungkin masih usia SMP kali ya. Jadi kebutuhannya masih tinggi juga gitu. Tapi kalau misalnya targetnya kayak Mas Bagus 45 ya seperti saya kan kemarin 47 ya. Anak sudah mulai masuk usia kuliah. Kalau persiapan kuliahnya tinggal nyiapin kuliah aja kan seharusnya udah nggak terlalu berat ya. Tapi kalau masih usia sekolah itu kan masih panjang gitu. Jadi kira-kira nanti di target pensiun itu berapa gitu annual cost-nya dikaliin aja 25. Nah dari fire number-nya itu nanti kan kita investasikan kan ya asetnya itu fire number-nya kita investasikan. Kalau yang umum sih selalu biasanya kan di stok ada stok marketnya gitu ya. Biasanya kombinasi stok market itu nggak bisa enggak gitu karena kalau ngandelin bank aja sekarang deposito berapa sih kan ya kecil sekali ya nggak ada artinya gitu jadi ya, pasti ada kombinasi portofolio di stock market. Nah harapannya kalau sudah kita investasikan dengan returnnya kan beda-beda ya tapi kalau kita lihat misalnya kayak stock market kita yang returnnya 9% setahun rata-rata ya nanti kita setelah masuk usia pensiun kita ambil 4% dari dari modal kita dengan tentu saja itu kan terus beranak gitu ya. Itu sampai masa sisa hidup kita misalnya katakan usia harapan hidup orang itu mungkin rata-rata 70-an kali ya, 70-an. Itu kira-kira cukup gitu kalau kita ambilin 4%-nya gitu setiap tahunnya gitu. Jadi kira-kira itunya seperti itu. Itu dengan asumsi kita udah nggak kerja lagi ya, benar-benar kita ngandelin dari itu aja. Tapi kalau kita masih punya, kita masih fisik masih oke gitu kan, kita masih bisa kerja, kita masih bisa, maksudnya kerjanya tentu bukan kerja yang balik lagi ke 9 to 5 gitu kan. Kita fire warrior ini kan menghindari yang 9 to 5 itu. Kita maunya ya kita yang atur lah gitu. Ya tentu mungkin side hustle atau apa yang ringan-ringan lah yang ya itu pasti akan lebih ringan lagi ininya untuk bisa terpenuhinya gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih gambarannya Winca. Jadi simpelnya teman-teman tinggal hitung ya annual cost-nya kira-kira nanti pas dicapai pas FIRE di usia berapa dikali 25. Nah, itu nanti perkiraan ya yang dibutuhkan atau yang diperjuangkan lah oleh kami-kami saat ini. Nah, balik ke Kak Sam nih, masih seputar frugal living ya karena belakangan rame banget DM tentang itu. Mungkin bisa dikasih tips praktisnya ya untuk bisa mempraktikkan frugal living khususnya mungkin nih buat teman-teman yang merasa kaum-kaum UMR gitu karena banyak yang ngeluh aduh gimana UMR bisa frugal living segala macem. Nah mungkin dari pengalaman Kak Sam dan istri yang memang dari 2011 juga kerja dan tetap menerapkan frugal living ini boleh nih share tipsnya ke teman-teman Mas. Iya
Sebenarnya tips yang aku bagiin pasti teman-teman udah pernah dengar semua, karena hidup frugal itu em, apa ya, kita pasti udah pernah dengar sih, apa dari mungkin dari guru ekonomi kita atau dari orang tua gitu waktu kita kecil. Ya yang simpel-simpel misalkan lakukan budgeting, atau mungkin kalau belum bisa budgeting, pencatatan pengeluaran dulu gitu. Jadi kenapa kita harus lakukan itu? Kalau aku membayangkan tuh kayak kita ngaca sebelum kita keluar rumah gitu, ketemu orang gitu. Kalau kita nggak pernah ngaca, kita kan nggak tahu rambut kita berantakan atau enggak, ada jerawat yang mesti ditutupin pakai concealer gitu kan, dan lain-lain. Nah kalau kita nggak pernah lihat kondisi keuangan kita, sama juga kita nggak tahu kita sehat apa enggak sebenarnya. Jadi kami pun masih lakukan budgeting setelah 11 tahun, setelah berada di posisi keuangan yang jauh lebih comfortable dari dulu. Sampai hari ini saya masih budgeting, dan kita masih apa namanya, punya share Google Docs di mana istri itu compile gitu, ini laporan keuangan ya bulan ini, kamu lihat ya kita besar pengeluarannya di sini karena kita belanja ini gitu. Jadi kita transparan satu sama lain, yang akhirnya juga mungkin benefit non finansialnya adalah suami istri jadi kompak kali ya, karena kita tahu gitu nggak ada yang diumpetin, dia nggak punya rekening rahasia di apa Bahamas gitu ya, tiba-tiba ngumpetin uang di sana gitu, nggak. Jadi kompak gitu suami istri. Itu satu mungkin budgeting ya. Terus yang kedua, lifestyle-nya jangan naik. Ini juga kami lakukan dengan apa ya? Ya mungkin orang lihat aneh gitu, kayak dia kan udah manajer tapi kok kemana-mana naik kendaraan umum ya gitu. Bisa kok dia beli mobil, bayar supir, pulang pergi tiap hari disupirin bisa gitu. Tapi ngapain ya? Masih mau ya naik MRT gitu, masih mau naik ojek ke kantor gitu. Ya mau aja, kenapa gitu kan. Apa kalau dipikir gengsi ya iya mungkin kamu udah manajer, lihat manajer-manajer yang lain kan datang ke kantor pada kece gitu. Kamu udah agak dekil kena debu jalanan mungkin. Tapi kan debu jalanan kamu bisa cuci muka di bawah gitu, di WC kantor bisa tinggal bawa apa obat cuci muka, sabun cuci muka, cuci. Terus benefitnya kan ada juga kalau kita naik kendaraan umum. Justru aku nulis konten-konten aku yang di Instagram tuh lahir dari naik kendaraan umum. Di MRT itu aku duduk, daripada bengong aku mikir apa, nulis atau ajak ngobrol netizen di Instagram gitu. Istriku jauh lebih hebat lagi. Jadi waktu hamil Hana, anak saya Hana, hamil gede itu dia masih rumah di Bintaro sektor 2, kantor di Alam Sutra. Naik bis yang warna merah itu loh, yang apa nama bisnya, naik sendiri gitu. Jadi kan ya apa namanya, apa ya, pokoknya yang naik itu dari Agramas. pintu tol Jor itu. oh iya Agramas. Iya, Agramas, bener. Naik Agramas, turun di Alpha Tower, dulu kerjanya di Alpha Tower, jalan kaki gitu. Terus dari Alpha Tower pulang masih naik itu hamil gede, bawa anak gitu. Sampai teman-temannya pada bilang, lu ngapain? Apa dan saya nggak nganter karena jurusan kantornya beda gitu. Jadi ya sama-sama kita naik kendaraan umum, bawa bekal gitu. Jadi ini bukan ilmu yang luar biasa gitu. Sebenarnya cuman semua bisa lakukan, cuman mungkin kami konsisten dan iya sama-sama itu ya. Mungkin sayanya juga takut istri gitu. Ya udah, istri nyuruh apa saya ikutin aja gitu. Secara tidak sadar, secara reluctant saya frugal. Tapi sebenarnya ya itu tadi, kalau teman-teman dengar semua tipsnya ini bukan black magic, bukan rocket science, semua bisa lakukan gitu. Jadi buat saya sayang kalau kita nggak ambil ilmu ini, praktekin sendiri, karena ini open source, dan ini menurut saya yang tadinya berpikir, oh saya karyawan nih, saya harus sampai usia pensiun bekerja, oh ternyata ada jalan lain gitu, ada pintu sampingnya nih, kita bisa keluar dari sini lebih cepat dari orang lain gitu sih. Iya benar-benar tuh teman-teman, tertampar tidak tuh yang Kak Sam udah level manager aja dia mampu ya bisa konsisten menerapkan frugal living. Jadi buat teman-teman harusnya jauh lebih bisa nih ya, kayak Minca dulu lah, ngerasain lah dari yang namanya gaji UMR sampai naik karir segala macem. Tapi memang semuanya benar kata Kak Sam ya, butuh konsisten, dan kalau orang Jawa bilang tuh telaten harus telaten memang. Nah, terus kalau Mas Bagus sendiri nih, yang udah diterapkan, karena rata-rata dari kita berempat pasti kayaknya udah sevisi misi dengan pasangan ya untuk bisa mencapai FIRE ini. Kalau Mas Bagus gimana nih bersama pasangan, apakah
sudah untuk mencapai ini FIRE nanti targetnya 8 tahun lagi, apakah maksudnya ngambil juga dari side hustle atau tetap seperti Kak Sam menerapkan frugal living, atau ada tools-tools lainnya lagi sebagai tambahan bantuan gitu? Oke, kalau apa namanya, sebenarnya kan kalau ditanya tips-tipsnya mirip sama Sam karena saya dan istri itu juga karyawan dua-duanya. Sama mungkin kalau kayak saya malah mungkin udah sekarang konten dan YouTube, Instagram dan lain-lain itu kan ini ya udah jadi side hustle sendiri gitu kan. Kalau saya dan istri sih bener-bener masih fully karyawan gitu. Nah, kalau ada tambahan tips mungkin beberapa hal kali ya. Saya cukup fokus sama activity kalau saya sih. Jadi kalau Sam tadi nyontohin ini ya apa namanya misalnya ke kantor naik umum gitu ya. Nah kalau saya tuh rumahnya dekat gitu, apa kantornya dekat. Saya naik mobil sekalian nganterin anak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kendaraan ya, contohnya pembelian kendaraan saya itu umurnya udah hampir 12 tahun misalnya kayak gitu. Jadi eh, mobil saya umurnya udah 12 tahun. Jadi eh, itu salah satu tips sih kalau pakai kendaraan jangan lama-lama. Jangan sebentar-sebentar salah ngomong. Jangan sebentar-sebentar. Jadi ada barang-barang yang sebetulnya masa gunanya tuh lama gitu kan. Kalau cuman butuh masa gunanya tuh lama. Tapi kalau pengen masa gunanya bisa jadi cepet banget gitu. Nah, itu beberapa contohnya adalah HP. Terus habis itu HP saya 4 tahun. Kemarin akhirnya pecah, saya ganti misalnya kayak gitu. Atau ya contohnya tadi adalah mobil. Mobil saya umurnya udah 12 tahun gitu. Itu kan pembelian gede, jadi kalau di spread jadi waktu panjang itu jadi kebetulan saya orang orang keuangan di kantor. Jadi saya lumayan kebayang tuh kalau di spread lama itu sebenarnya biaya itu jadi murah sebenarnya gitu. Nilai pakainya jadi panjang. Itu satu. Terus kedua, tadi kan saya cerita mengenai activity gitu ya. Nah, salah satu yang saya biasain tuh adalah bawa makan. Bawa makan. Bawa Wah, makan ini itu ngaruh banget sih. langsung kesindir nih, tiap pagi aku bawain bekal soalnya. Bener, bener. Itu sangat membantu loh. Aduh, aduh. Iya bener. Terus lanjut. Apalagi kalau mas-mas dan mbak-mbak SCBD ya kan, itu kan kantinnya kan lumayan ya harganya gitu kan. Even kantin, apalagi kalau yang jadi tiap hari harus tiap hari jadi tergoda untuk makan di mall gitu, itu often banget gitu. Nah terus itu sih hal-hal gede sama hal-hal kecil yang sebenarnya Bisa ditekan. sering lewat aja di mata kita gitu. Kalau kayak zaman dulu, saya tuh sering pulang naik taksi gitu. Kadang-kadang tuh sering pulang naik taksi. Zaman dulu waktu kantor saya masih SCBD Oh gitu. iya. Waktu belum insaf masih kadang-kadang tuh suka pulang naik taksi. Tapi come to think of it again, akhirnya tuh saya tuh kadang-kadang setelah ada MRT saya suka jalan jadinya malah jalan nyusurin MRT terus naik MRT gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih yang kalau dibiasain itu jadi biasa. Jadi kayak gini, kalau biasanya kita makan di mall gitu misalnya, kalau kita biasanya makan di mall atau biasa makan di tempat yang bagus, itu enaknya nggak kerasa lagi gitu. Iya. Karena tiap hari udah makan kayak gitu. Jadinya kalau bawa bekal dari rumah malah rasanya ada yang kurang gurih atau kurang sedap gitu. Tapi kalau biasa makan makanan dari rumah, sekalinya misalnya kita makan di restoran, itu rasanya jadi enak banget gitu. Jadi itu sih tadi kalau bahasa saya apa ya, jangan gaya hidupnya jangan naik Iya. gitu. Saya lumayan ini sih, lumayan Tergoda. merhatiin yang kecil-kecil juga gitu. Gitu. Walaupun kalau kayak orang suka ini jajan kopi susu ya, nah itu saya masih sering gitu. Tapi at least ada hal-hal yang saya kurangin gitu, hal-hal yang saya kurangin. Iya. Kurang
Kayak gitu sih. Kurang lebih sama ya, aku pun juga dari sisi sebagai istri ya, maksudnya baru tahun ini pencapaian terbesar adalah bisa memberikan atau membawakan bekal suami setiap hari tanpa skip. itu pencapaian terbesar tahun ini pasca pandemi ya, mungkin karena semenjak gabung gerakan Fire ini gara-gara termotivasi juga dari Mas Krisna gitu, wah bisa sebenarnya nih bareng suami kompak, suami juga masih kantor ya, memang aku yang udah nggak kerja kantoran tapi ya side hustle lah, ngaruh dari situ kan. Nah terus bentar nih, ya ampun nggak berasa udah mau sejam. Aku kasih pertanyaan terakhir ke Mas Krisna deh. Mas Krisna nih, ada nggak sih rasa kaget atau mungkin jenuh nggak sih yang udah puluhan tahun kerja, terus sekarang udah masuk 1 tahunan Fire? Aktivitas apa gitu yang akhirnya Mas Krisna lakukan ya sepanjang udah mencapai Fire ini? Karena kan yang biasanya sibuk di SCBD, kisaran Sudirman, Tamrin segala macem, terus tiba-tiba sekarang santai-santai di Solo, mudik kayak gitu. Shock nggak Mas awal-awal? Dan gimana itu cara ininya? Apa ya, ngisi waktu luangnya itu, Mas? Eh, enggak sih ya, karena memang saya dari dulu memang sangat mengidam-idamkan gitu ya, bisa tinggal di eh, ya tinggal di desa gitu ya, tenang gitu ya, dimana kehidupan kayaknya berjalan lambat gitu ya, waktu kayaknya nunggu 24 jam tuh kayaknya pelan banget gitu ya, dan apa-apa murah gitu. Ini juga salah satu tips nih. Jadi buat pejuang Fire gitu ya. Kadang-kadang kita kalau membayangin kita masih tetap tinggal di kota gitu kan. Itu memang kebutuhan kita kan besar ya. Banyak nih contoh ya kalau kita baca-baca di luar gitu ya. Kalau saya baca-baca di CNBC Make It gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang sudah capai fire number, tapi fire numbernya itu bukan untuk tetap tinggal di US misalnya. Jadi dia harus hijrah ke Portugal, atau banyak juga loh yang tinggal di Bali loh ya. Saya juga heran, emang orang bisa tinggal long lasting itu di Bali, saya nggak ngerti gitu. Kan warga negara mereka tetap warga negara luar ya. Atau ada salah satu pengacara yang punya beberapa juta US dollar Singapura gitu ya, di orang Singapura. Tapi kalau dengan uang segitu dia tetap tinggal di Singapura, nggak cukup. Akhirnya dia pindah ke Bali gitu. Jadi sama misalnya kayak saya, misalnya ke Solo gitu kan, seperti pindah tempat tinggal gitu ya. Pindah tempat tinggal karena rencana ini mungkin sampai akhir tahun gitu di sini. Dia apa-apa murah, jadi enak. Jadi misalnya kayak buat makan kita kayak sego megono gitu, nasi megono, nasi pecel, nasi tumpang itu cukup dengan Rp2.000, coba bayangin. Rp2.000 kita sudah makan sehat, makan kenyang. Ya, gorengan kalau mau makan goreng itu cuman sampai ada yang cuman Rp500 sampai Rp1.000. Jadi enak sekali lah tinggal di sini. Jadi apa namanya, kadang-kadang kalau kita bayangin tetap tinggal di kota gitu ya, file number kayaknya kok susah amat. Ya udah, pakai aja trik itu namanya geo arbitrage. Jadi arbitrase geografis. Ya kita pindah aja ke lokasi yang memang lebih murah. Jadi apa namanya, mimpi kita tercapai untuk bisa pensiun dini gitu kan, bisa hidup lebih freedom, menggapai mimpi kita. Hobi kita apa misalnya? Saya kan termasuk yang suka kelayapan naik motor ke lereng-lereng gunung misalnya gitu, kayak gitu, hal-hal yang buat kita happy, buat kita senang ya kita lakuin lah. Jadi pasti semua orang punya mimpi kan, punya angan kan ya, punya kesukaan, punya apa yang mungkin kalau masih kerja 9 to 5 itu sulit tercapai. Nah ya nggak ada cara lain kan, kita nggak mungkin ambil cuti 10 hari gitu kan misalnya. Itu cuti 10 hari ya untuk level-level manager kayaknya nggak pantas kayaknya. pasti udah dikejar-kejar, diteleponin terus sama kantor gitu, karena memang posisinya cukup penting. Jadi ya nggak ada cara lain ya, mesti retire. Meskipun retire itu di konsep Fire itu bukan suatu hal yang mutlak gitu, itu pilihan aja sih. Jadi kalau memang nggak ada masalah, masih tetap bisa
apa bisa kerja, why not? Tapi kan kerjanya bisa lebih nyantai kan gitu kan. Kan ada sekarang ada istilah apa sih? Apa sih? Quit, quit apa sih? Kayaknya Sam Quiet pernah. Quiet ini quitting. Oh ya, ya quiet quitting. quitting. Iya, quiet quitting. Nah, kayak gitu gitu. Jadi kerjanya nggak perlu yang ngoyo-ngoyo gitu kan. Ya karena udah hidupnya sebenarnya udah tercukupi. Ya hal-hal kayak gitu, Minca. Hmm, aku bayangin aktivitas Mas Krisna sekarang tuh bikin senyum-senyum termotivasi gitu. Ya, ya Itu ada istilahnya itu. apa? Kenapa Mas Bagus? Itu ada istilahnya tuh. Jadi katanya kalau retire early doesn't sounds good to you, then change it to recreational employment. Oh, baru oke bener juga nih. Ya, nah teman-teman karena nggak berasa nih waktunya udah mau sejam ya ngobrolin Fire tuh seru ya, tapi senang banget sih malam ini akhirnya ngumpulin banyak Fire Warrior ya, pejuang-pejuang Fire, dan bisa dengerin beberapa wejangan dari Mas Krisna yang udah sampai level ini, kayak semakin bikin kita pastinya jadi semakin termotivasi dan semangat ya. Salah satunya mungkin bisa menerapkan yang selama ini Kak Sam lakukan juga, frugal living, sama Mas Bagus juga. Nah, di akhir ini kita coba ngasih closing statement ya, atau mungkin sekaligus ajakan nih buat teman-teman, ayo Fire Movement ini kita masifkan di Indonesia, biar karena memang ini memberikan kebermanfaatan sih menurutku, maksudnya nggak ada ruginya sih menurutku ya Fire Movement ini jika kita pun melakukan ya bareng-bareng di gerakan ini ya. Mungkin dimulai dari Mas Bagus dulu deh, dari bawah dulu. Dari bawah dulu ya. Oke, kalau terakhir eh, ada beberapa hal sih. Fire Movement ini menawarkan opsi, teman-teman. Ada dua hal sih. Ada menawarkan opsi dan menawarkan proteksi. Karena bukan proteksi dalam hal asuransi gitu ya, bukan itu. Tapi menawarkan safety net gitu, safety net buat kita gitu ya. Karena teman-teman yang usaha, teman-teman yang kerja gitu ya, itu kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi. Punya suatu safety net dalam hal keuangan itu akan membuat teman-teman itu hidupnya lebih enak menjalani, itu satu. Terus kedua, opsi gitu ya. Fire movement itu kalau kita jalanin dan capai itu akan memberikan kita opsi, teman-teman gitu ya. Karena tiap kita punya hidup, Fire itu memberikan opsi untuk gimana kita bisa hidup sesuai definisi kita, terminologi kita gitu ya. Sesuai apa ya, orang yang istilah yang saya cukup suka tuh, hidup yang kita nggak butuh liburan dari hidup itu gitu. Jadi tiap hari dijalaninnya happy gitu, karena emang sesuai dengan apa yang kita mau lakuin gitu. Bukan berarti kita harus berhenti kerja, berhenti berpenghasilan dan lain-lain gitu. Eh, Bisa ngelakuin apa aja gitu, sesuai yang kita lakukan, karena kan manusia itu kompleks gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Jadi lastly, Fire juga cukup panjang perjalanannya. Jadi teman-teman yang nonton hari ini dan kita berempat nih di sini, mungkin uh, exclude Pak Krisna, karena Pak Krisna dihitung mentor ya, Mince ya, dihitung mentor ya. Nah ini tetap semangat gitu ya, karena even effort untuk mencoba mengachieve Fire itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik gitu. Even effortnya aja akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Betul. Itu sih dari aku. Siap. Lanjut Kak Sam. Oke, kalau dari aku sekali lagi mau garis bawahin, ini movement buat semua orang. Ini movement yang open source. Open source itu artinya tidak ada sumber satu-satunya gitu. Hanya bisa didapat di Samuel, Bagus, Mas Krisna atau Minja Friska gitu. Tapi enggak, ini ilmu yang teman-teman bisa dapatkan dengan googling sebentar aja, Fire gitu, 4% rule, banyak bacaannya gitu. Dan intinya adalah hitungan matematika. Aku sering bilang ya, matematika aja ini di dasarnya ini cuman matematika doang, dan matematikanya saya dan kalian itu beda gitu. Saya mungkin bilang angka saya buat Fire segini, mungkin buat yang lain, oh saya nggak perlu setinggi itu, udah bisa Fire, atau saya perlu lebih tinggi lagi, jadi saya perlu kerja lebih keras. Jadi tidak ada bakunya gitu. Sebenarnya kalau kita mau do our homework, duduk sebentar, hitung sebentar 4% rule-nya berapa sih Fire saya,
ya udah, sisanya tinggal kita berjuang mencapai angka tersebut gitu. Jadi aku benar-benar encourage teman-teman, apalagi yang baru mulai bekerja gitu ya, perasaan sense of purpose dalam bekerja itu bisa hilang loh kadang-kadang kan, kalau kita udah apalagi udah Mas Krisna mungkin lebih ngerti lah, tapi aku juga beberapa kali dalam berkarir tuh ngerasa kayak hilang ya, semangatnya hilang, passionnya gitu. Nah ini dengan kita hitung fire kita, ini salah satu momen yang bikin ya semangatku untuk bekerja giat itu bangkit lagi gitu, karena aku tahu ada sesuatu yang aku kejar di ujung. And the best part adalah ya ini open source tadi, semua orang bisa hitung, semua orang bisa lakukan, cari tahu sendiri. Jadi ayo ikutan gitu, jadi fire warrior juga. Wah, ini aku Gitu. bayangnya seru ya, someday gitu kita kumpulin secara offline di Jakarta para pejuang fire. Bisa bikin Vincon versi Indonesia. Iya benar. Keren ya. Benar. Aku support. Semangat gitu. Nah, kalau dari Mas Krisna nih, Mas selaku mentor kalau untuk kami nih saat gimana Mas Krisna jangan terakhirnya nih di IG Live malam hari ini? Oke, itu tadi yang idealnya Fire udah ngomongin sama Bagus dan Sam ya. Saya mau coba, karena ini kan pemilisannya juga dari segala macam lapisan saya rasa ya. Jadi paling tidak Fire itu ya mencoba untuk menyadarkan orang lah bahwa kalian mesti sadar finansial loh, bahwa kalian akan memasuki usia tua, kalian udah persiapin apa gitu kan. Kalau bisa pensiun lebih dini itu lebih bagus, tapi kalau tidak itu juga nggak masalah, yang penting kalian siap gitu menghadapinya gitu kan. Jadi nggak semata-mata lu harus pensiun dini, nggak gitu. Jadi kita ingin mendorong orang itu, menyadarkan orang itu untuk siap gitu loh. Jadi jangan sampai, karena ini kita ngomongin pekerja kantoran ya. Kalau bisnismen ya lain cerita lah ya. Kita lagi ini kan orang kantoran semua nih yang kumpul di sini. Jadi memang fire itu biasanya memang lebih condong ke pekerja kantoran yang paycheck to paycheck kayak gitu-gitulah. Jadi kalau udah bisnismen udah lain cerita lah. Jadi supaya siap, karena kita nggak punya, juga bukan ngomongin PNS yang sudah punya pensiunan gitu, udah disiapin duit pensiunnya. Beda gitu, kita harus nyiapin sendiri dari sekarang, karena kalau ngandalin BPJS aja udah pasti nggak akan cukup lah ya, apalagi pengen standar hidupnya sama gitu ya, nggak mau turun nanti setelah pensiun. Nah itu apalagi kayak begitu ya, itu harus disiapin gitu. Meskipun nanti siapnya nanti usia 55 60 nggak ada masalah. Jadi ya harus sadar gitu. Jadi harus disiapin, apakah itu dengan frugal living, apakah dengan cari side hustle atau investasi yang lebih ya, skillnya harus lebih kalau mau investasi di pasar modal apalagi ya, kan skillnya harus terus dipertajam gitu, nggak bisa diem aja, nggak bisa nyantai gitu. Jadi dari saya itu aja, Minja. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, kan udah ada reminder timingnya. Tinggal detik demi detik. Aku say thank you banget nih buat Mas Krisna, buat Kak Sam, buat Mas Bagus atas sharingnya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton ya. Kita sebagai semua sesama pejuang fire ya. Semoga bismillah semangat tercapai sesuai dengan targetnya. Habis ini PR teman-teman di sini adalah hitung fire number-nya ya. Tadi kan udah sedikit simulasikan sama Mas Krisna. Jadi habis ini silahkan ambil pen atau di HP ya, sekedar coret-coret, kepo-kepo ya di akunnya Mas Krisna Fire Movement ataupun di Autofire juga mungkin pasti pernah dibahas ya untuk perhitungan 4%-nya. Sampai di sini mungkin Mince tutup dulu ya. Next mungkin kita bisa bahas dengan topik lain lagi yang masih seputar gerakan Fire. Tapi yang jelas malam ini aku excited banget sih bisa ketemu akhirnya dengan semua ya, sesama pejuang Fire dan ngumpulin calon-calon pejuang Fire setelah nonton ini. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman, Kak Sam, Mas Bagus, Mas Krisna, sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Aku izin tutup dulu untuk IG Live. Thank you, Mince. Terima kasih, selamat malam semuanya. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you.